Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa kita pada sebuah perenungan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, saudaraku, kita tahu bersama di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikubur, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia sempat menampakkan diri kepada beberapa orang selama 40 hari dan kemudian setelah itu dia menyatakan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan dia terangkat ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dari kisah ini. Kita akan belajar bersama-sama makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang mungkin saat ini semakin sulit, semakin susah. Tapi kita percaya bahwa lewat peristiwa ini kita akan dikuatkan di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi dan keadaan saat ini. Saudaraku, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi kita? Yang pertama, kenaikan Yesus itu memberi kekuatan akan pengharapan, di mana dia mengatakan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari firman Tuhan kita. Di sini dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya simpulkan di sini bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu memberikan kita kekuatan akan pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita tahu bahwa firman Tuhan iya dan amin. Tidak akan pernah dia ingkar janji sedikit pun. Itu sebabnya ketika dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan mereka terima, hal itu terjadi bagi para murid. Karena itu saudaraku, kita melihat peristiwa ini sebagai suatu pengharapan, kekuatan akan pengharapan di dalam hidup kita. Situasi dan keadaan boleh saja saat ini semakin sulit, membuat kita semakin susah, membuat kita tidak berdaya, tetapi kembali diingatkan melalui peristiwa ini ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan selalu akan setia menolong kita kapan saja dalam situasi apapun. Karena itu saudaraku, pegang janji Tuhan di dalam hidup kita. Firman-Nya iya dan amin. Mari kita belajar dari firman ini. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, bahwa janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Nah, yang kedua saudaraku, apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita? Yang kedua adalah kenaikan Yesus memberikan kuasa. Kuasa di mana Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus, kenaikannya memberikan kuasa bagi kita. Kuasa dalam hal apa? Kuasa untuk berani menghadapi segala situasi dan keadaan. Saudaraku, di tengah situasi dan keadaan seperti sekarang ini, mari kita jangan takut. Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk memiliki keberanian untuk menghadapi segala situasi yang terjadi di hidup kita. Sama seperti para murid. Para murid diberikan kuasa untuk bersaksi. Para murid diberikan kuasa untuk menyampaikan firman-Nya, diberikan kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Itu pun harus kita lakukan saat ini.
Peristiwa kenaikan Yesus Kristus memberikan kita keberanian. Keberanian kita untuk berbicara tentang Tuhan. Keberanian kita berbicara tentang bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut hadapi hari-hari kita. Jangan takut menghadapi situasi apapun di hidup kita. Kita percaya Tuhan Yesus menolong kita. Kita percaya Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Selalu ada bagi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita takut hadapi apapun. Beranilah, karena Tuhan memberikan kuasa yang sama yang dilakukannya, yang diberikannya kepada para murid, itu juga akan diberikannya bagi kita. Kita melihat kalau kita membaca selanjutnya bagaimana Petrus melakukan banyak hal, bersaksi, memuliakan Tuhan, bahkan mengadakan mujizat. Dalam nama Yesus ada kuasa. Karena itu saudaraku, jangan takut. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya bagi kita. Yang ketiga saudaraku, makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang ketiga adalah memberikan kepastian akan kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Yesus, kita tahu dan kita yakini bahwa Tuhan akan datang kembali ke dalam dunia ini. Kedatangan yang kedua kali bagi kita bukan untuk ada di dalam dunia ini, tetapi Dia akan mengangkat kita, membawa kita bersama-sama dengan Dia ke sorga, di mana Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan kedua kali Yesus adalah hal yang pasti. Firman Tuhan sudah menyatakan hal ini. Ini bukan sebuah dongeng, ini bukan sebuah isapan jempol, tetapi ini satu kepastian bagi kita. Karena itu saudaraku, mari kita menanti kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Lewat apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita kerjakan. Sama seperti para murid. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan beberapa saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kepastian. Dalam penantian akan kepastian kedatangan yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tetap berdoa. Doa merupakan nafas kehidupan orang percaya, di mana nafas secara rohani kita semakin bisa dihidupkan, semakin kita bisa melakukan banyak hal. Lewat doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa kita bisa tahu isi hati Tuhan bagi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Mari kita tekun di dalam doa kita sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah makna, inilah refleksi yang bisa kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita yakini bahwa kenaikannya itu memberikan pengharapan, kekuatan akan pengharapan. Ada pengharapan di dalam Yesus, ada kuasa di dalam Yesus, dan kedatangan yang kedua kali adalah sebuah kepastian. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita selama kita masih hidup, kita bisa mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari lakukan hal-hal yang positif, mari kerjakan hal-hal yang positif, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini menguatkan kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.